kalau Jumatan gitu nanti supirnya berada Jumatan kok lanjut terus? Lanjut Pak. Lanjut ya? Diucapkan selamat datang di channel saya. Pada kali ini saya akan melakukan perjalanan naik bis Juragan 99 Trans dari kantornya Juragan di BTC Mall di daerah Margahayu, Bekasi Timur, bertujuan di Medaeng di daerah Sidoarjo. Dan posisinya ini kantor perwakilan Juragan 99 sebelahan sama kantor perwakilannya bis Meru. Jadwal keberangkatan dari Bekasi Timur ini atau dari BTC jam 8.30 WIB, dan nanti diperkirakan akan tiba di Redbus di Medaeng itu kurang lebih jam 20.00 atau jam 8 malam. Nah, untuk posisi dari agen atau dari kantor perwakilan Juragan 99 Trans yang di Bekasi Timur di mana, bisa nanti masukkan sendiri di Google Maps, yaitu cari aja BTC Mall. Nanti posisi dari agen ini agak sedikit di belakang ya, bukan di bagian depan dari BTC. Dan spesialnya adalah di pengalaman pertama kali saya menggunakan bis Juragan 99, saya langsung mengambil di first class, yang mana dari Bekasi ke Surabaya dibanderol dengan harga tiket Rp630.000. Itu di first class-nya. Tapi kalau misalnya mau ngambil yang bisnis class ya mungkin harganya sekitar di 500-an ribu rupiah. Dan nanti saya akan mendapatkan armada Gundam. Kita lihat nanti mendapatkan armada bis apa si Gundam itu, sasisnya apa, terus karoseri apa, dan nanti interiornya bis seperti apa. Nanti kita simak terus video ini sampai paripurna. Ini dia biasanya sudah masuk dari Poris menggunakan nickname-nya Gundam. Nah, tadi saya sudah ngetro barang di bagasi, terus yang di atas itu juga ada. Ini armada yang digunakan adalah Scania. Ini dia bisnya baru masuk jam 9 pagi. Kata krunya tadi memang macet di jalan tol. Saya sih udah feeling. Nah, ini dia. Ini kalau posisi lagi duduk kayak gini, kepala kalau over AC aman ya, nggak akan kejedot. Mantap jiwa. Akhirnya. Kocak. Lagi enak-enak mau nge-review, tiba-tiba bisnya mau jalan. Di sini ada dispenser, ada mini pantry, di situ isinya minuman. Mau bikin apa saja, monggo silakan. Di situ ada smoking room. Tapi kan saya udah lama nggak ngerokok ya, jadinya saya nggak akan pakai itu. Dan di sini ada toilet. Karena ini bisnya kan double decker, jadi penumpang semua di atas. Untuk first class-nya ada 3, 2 di kanan, 1 di kiri. Terus di belakang itu ada business class dengan jumlah 18 seat. Di situ ada 1 yang kosong, berarti ini okupansi hari ini bagus. Dan saya di seat 1A. Ya. Nah, untuk kursinya ini Nah, ini dia
kita sudah meninggalkan kantor perwakilan Juragan 99 Trans yang ada di BTC Bekasi Timur, dan ya wajar kalau bisnya ini terlambat 30 menit karena memang pagi hari di Jabodetabek itu memang macet. Saya udah hafal sih dengan karakteristik ibu kota tuh jam berapa macetnya, jam berapa sepinya, udah hafal. Di sini langsung tersedia tempat untuk menaruh minuman. Nah, di sini ada banyak tombol. Terus di sini juga ada lagi tempat untuk menaruh minuman, kaca pemecah palu. Di sini atas ini ada televisi. Cuma ini gimana cara bukanya ya, kok nggak bisa. Terus di sini ada tirainya, jadi menjaga privasi. Terus ada lower AC, di atas ada USB port dan ada tirai lagi di sini. Ini kursinya untuk mode rebahan. Ini kaki saya nggak mentok, jadi masih sisa. Untuk tinggi badan 170 cm di seat 1A ini sangat worth it sekali. Ya, selamat tinggal Bekasi. Kita akan jalan-jalan ke Surabaya. Kita sudah memasuki gerbang tol Bekasi Timur dan langsung masuk jalan tol Jakarta Cikampek. Dan armada yang digunakan tadi sudah saya jelaskan, menggunakan sasisnya Scania balap. Untuk bis-bis premium seperti ini menggunakan sasis Scania ini bagi saya enak-enak aja sih, karena dulu waktu pas naik Rosalia Indah juga jodohnya sama Scania, enak. Terus bisnya tadi karoseri apa tadi ya, Adiputra kalau nggak salah. Dan nickname-nya atau julukan dari bis ini adalah Gundam. Jadi kalau ingin mendapatkan first class paling recommended sih, saya sarankan mending di seat 1A saja, di sisi kiri depan sendiri. Dan untuk TB 170 cm, lihat ini kaki saya tidak mentok sama sekali, masih sisa. Ini posisi lagi duduk, nanti kalau rebahan kita cek. Nah, ini saya baru mempelajari fitur-fitur yang ada di sini. Ini kursi by rimba kencana apa ya? Jadi kalau mau ngerebahin seat seperti ini, ngeblur lagi, tekan, kita lihat seberapa rebah. Mentok. Rebahnya cuma segini aja, nggak full 170 derajat atau 180. Udah paling mentok. Space-nya di sini sih cukup worth it ya, cukup lega, dan ini kursinya gede, lumayan ergonomis. Gelap. Kalau saya duduk di smoking room ini lumayan sih tempatnya. Ya, di sini tersedia asbak, jadi kalau mau ngerokok di sini bisa banget. Dan di sini ada toiletnya. Di depan ada ruang kru dan juga ada ruang kemudi. Untuk toiletnya seperti ini, ada kaca cermin, ada dispenser sabun. Di sini di tempat ini ada gayung, dan di sini ada air untuk membilas. Menggunakan toilet duduk. Dan di sini uniknya adalah
Juragan 99 adalah salah satu bis yang boleh digunakan untuk BAB. Selain BAK ya, di sini juga ada pengharum ruangan, ada lampu. Tapi untuk tinggi badan 170 cm, kalau lagi pas pakai toilet ini kepala saya udah mentok banget ini. Ya, tapi bis ini cukup nyaman sih, meskipun ruangnya sempit, kepala saya mentok, tapi ini bis cukup bersih dan terawat dengan bagus. Sip lah. Ini untuk di bisnis kelasnya menggunakan leg rest yang sudah saya atur posisinya. Ini lihat kaki saya mentok. Ternyata di bisnis kelasnya ini agak kurang ramah ya untuk tinggi badan 170. Ini sudah paling mentok. Tapi nggak tahu sih di seat yang depan-depan itu apakah kaki mentok atau tidak. Tapi kalau pas posisi saya lagi nyender, ini enak sih posisinya. Jadi posisi merebahkan badan di kursi ini di bisnis kelas enak, cuma yang nggak enak itu di kakinya yang mentok segini. Misi kita jalan ke kursi saya kembali. Nah, ini ketemu ibu-ibu yang tadi yang sempat ngobrol di depan. Permisi. Kalau di bisnis kelas tadi ada adik kecil yang kayaknya sama saya ramah banget tuh. Untuk kursi di bisnis kelas itu yang menurut saya kalau mau selonjoran paling enak, paling plong itu di kursi 1B. Kursi 1B itu yang ada ibu-ibu sama anak kecil tadi. Itu posisi kakinya enak banget itu. Cuma kalau pas lagi ada orang berseliweran lewat itu ya kakinya harus ditekuk ya. Jadi saya sudah mencoba kalau duduk di bisnis kelasnya gimana. Kalau buat rebahan enak, cuma kakinya yang nggak enak, mentok. Dan kita kembali ke seat saya. Waktunya tarik selimut, terus peluk guling, dan saya kayaknya mau tidur sebentar deh karena semalam itu saya kebangun jam 1:30 pagi, terus nggak bisa tidur sampai jam 3. Insomnia lagi. Kebiasaan ya kalau mau naik bis enak pasti seperti ini. Insomnia dulu. Dan kita sampai dengan sekarang belum mendapatkan servis snack yang dibagikan di dalam bis. Itu snacknya belum ada. Terus apalagi ya? Ya cuma itu sih, saya belum mendapatkan servis snack. Terus tadi waktu saya ke bisnis kelas juga saya lihat penumpangnya juga belum dapat snack di dalam bis. Hampir meng-overtake Harapan Jaya. Ada day trans di sana. Dulu saya pernah bikin video ya naik day trans dari Semarang ke Yogyakarta via Boyolali. Nanti bisa dicari sendiri di beranda saya. Nah, akhirnya kita mendahului dari bis Harapan Jaya. Tadi sih selepas dari gerbang tol Bekasi Timur sampai dengan sekarang di daerah Karawang ini lancar perjalanannya. Tadi yang macet cuma dari Poris menuju ke kantor perwakilan yang di BTC itu tadi macet, sehingga menimbulkan keterlambatan hingga mencapai 40 menit. Kira-kira nanti estimasi sampai Medaeng jam berapa ya? Karena nanti saya masih harus lanjut ke Yogyakarta, entah nanti tarif khusus naik kereta api atau nanti naik bis, saya masih belum tahu. Saya fokus menikmati
bis ini dulu ya, karena bisa naik Juragan 99 ini belum tentu loh setahun sekali bisa, mana ngambilnya first class pula. Di depan ada Sinar Jaya. Bisa nggak kita seset Sinar Jaya ini? Ini jam 10 tepat sudah masuk atau sudah menjelang dari gerbang tol Cikampek Utama. Lepas dari gerbang tol Cikampek Utama nih, saya sempat pantau tadi di aplikasi untuk pengukur kecepatan di ponsel bahwa ini bis berlari dengan kecepatan tadi sempat menyentuh 114 km per jam. Ternyata di bawah lari sekencang ini tadi saya nggak ngerasa gerasa gerusuk gitu, enggak. Jadi ini di bawah lari kenceng, rasanya cuma kayak lari santai-santai aja gitu loh. Inilah apa ya, enaknya kalau dapat yang Scania balap. Jadi kayaknya cuma lari jalan-jalan santai aja, tapi ternyata waktu dicek di speedometer udah lebih dari 100 km per jam ya. Makanya saya sering menjuluki ini bis Scania balap, karena memang ini bis kayaknya cuma lari nggak kenceng-kenceng amat, nggak gerasa gerusuk, tapi ternyata udah banter ya. Nah, akhirnya kita exit tol di Subang. Akan dilakukan servis makan di rumah makan Rosin Resto. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 10.25. Berarti dari kantor perwakilan Juragan 99 di PTC Bekasi Timur menuju ke Subang ini hanya membutuhkan waktu 1 jam 15 menit. Termasuk lancar sih. Nah, tapi kalau servis makan jam segini, udah mau setengah 11 ini kan jam nanggung ya antara pagi sama siang. Dan memang ini saatnya memang makan sih, karena saya udah kelaparan. Tadi pagi sih sudah sarapan, cuma ini jam segini udah lapar lagi. Pesan Rosin. Untuk melakukan pertigaan ambil kanan, kita masuk ke Rosin Resto Subang. Kalau ke arah kiri itu ke Pegaden sampai dengan Pamanukan. Kita akan melakukan servis makan
di sini barengan sama tentu saja yang empunya resto, yaitu Rosalia Indah. Jam 10.30 sudah masuk resto ini. Jam nanggung ya. Sebenarnya kalau misalkan jam keberangkatannya dari Polres itu bisa dimundurkan sejam aja, mungkin nanti masuk sini akan menjadi jam mungkin setengah 12 biar ngepasin tengah hari ya. Tapi nggak masalah sih masuk sini setengah 11 pun not bad. Dan di situ ada apa itu, bis pariwisata Lim Jember. Kita lewat belakang nih. Udah lama ya saya nggak naik bis Rosalia Indah. Tiba-tiba masuk sini itu dalam posisi sedang naik bis Juragan 99. Wah, ini ada Scania balap juga nih, Rosalia Indah yang Scania K410. Ini oh, itu tadi bis yang baru saja masuk bareng sama kita. Ini masih nyari tempat untuk parkir. Termuter ya. Tahu gitu tadi nggak usah muter ya. Kita sudah tiba di Rosin Resto Subang jam 10.30. Ini dia nampak dari depan untuk armada yang digunakan oleh Juragan 99, yaitu menggunakan sasis ya Scania, bodinya jet bus, terus masuknya Dream Class. Karoserinya adalah Adi Putro dengan nickname-nya atau julukannya Gundam. Itu yang masuk ada Scania balap lagi. Wah. Mari kita makan. Ini makan apa ya? Pagi atau siang ya? Saya bingung. Di sini nyampur sama penumpang first class double deckernya Rosalia Indah. Ya, kita makan. Ya, ternyata biarpun saya sudah bilang sama agennya kalau pengen ubah menu, ternyata tetap saja begitu sampai di Rosin Resto menunya nggak diubah, tetap nasi berkat. Ya sudahlah, nggak apa-apa, karena saya udah pernah makan nasi katsu di sini. Mungkin nanti kapan-kapan deh kita makan katsu lagi, tapi ya nggak apa-apa lah, nasi berkat yang penting makan gitu. Ini ada bis pariwisata rombongan Surau Nurul Amin Jember. Ini menggunakan Hino RN 285. Atas nama Ibu Melania Sri Haryanti dan pertanyaan saya adalah bisku hilang. Atas nama Ibu Melania kemana Juragan 99 parkir ini? Atas nama Ibu Melania Sri Haryanti. Pukul 11:13 sudah angkat jangkar dari Rosin Resto Subang. Kita akan melanjutkan perjalanan dan nanti akan berhenti di Rumah Makan Duta di Ngawi untuk servis
berikutnya yaitu snack. Kira-kira nanti sampai di Ngawi jam berapa ya? Kalau dari Subang jam 11:13. Kita akan kembali masuk ke tol Subang dan full sampai dengan nanti sepanjang tol Trans Jawa ini. Di sini ada televisi yang tersedia di setiap tempat duduk, terutama untuk yang first class-nya. Dan di sini tadi saat saya masuk langsung dibagikan servis yang di dalam bis. Di sini ada apa saja? Ada roti, isi keju nih kayaknya. Apa iki? Semacam kayak biskuit nih. Ini ada masker, ada earphone, tapi ini kayaknya earphone-nya nggak boleh dibawa pulang apa ya? Terus ada roti lagi. Ini nggak tahu nih rasa apa. Ups, ini apa lagi nih? Setelah saya kocok, ini kayaknya nih kacang. Dan ada air mineral, G-Water maksud saya. Ini berapa mili ya? Gak ada tulisannya lagi. Ya, seperti itulah servis ini dapatkan. Kalau saya keluarkan isinya, ada 2 roti, ada 2 snack, 1 air mineral. Terus di sini ada masker dan earphone. Ini tadi saya kocok-kocok, aku pikir ini kacang loh, ternyata bukan. Rasanya enak. Untuk yang bungkus warna merah ini beneran isinya biskuit rasa coklat. Enak juga ini rasanya. Ini udah masuk daerah Majalengka. Jam berapa ini? 11.37. Gasrok ya. Oke, pas jam 12 siang sudah masuk di ruas tol Palikanci. Berarti dari Bekasi Timur ke Cirebon ini ditempuh dalam waktu hampir 3 jam. Ini termasuk banter ya, karena tadi terpantau di speedometer itu larinya 115 km per jam, termasuk banter. Lihat nih, Sinar Jaya aja dikewok dari kiri pula. Ya, tadi sempat ada insiden, tiba-tiba kuota saya habis dan saya harus ngerepotin penumpang yang lain untuk tethering sebentar, cuma 5 menit untuk isi kuota sendiri. Nah, begitu kuota udah saya isi sendiri, terus saya bilang terima kasih sama penumpang sebelah karena udah boleh numpang tethering 5 menitan. Terus sekarang saya bisa internetan pakai jaringan sendiri ya.
13.38 sudah masuk di Batang. Sempat tidur tadi 1 jam lebih sedikit. Buat tidur sebenarnya enak-enak aja sih, cuma ada kepala entah kenapa biarpun kursinya sudah high rimba kencana, saya masih merasakan keras nih kursi kalau buat tidur ya. Tapi kalau buat duduk ini enak banget, kepala aman, nggak kejedot atas. Di sana adalah pemandangan pantai utara Jawa dan ada jalur kereta api juga, jalur kereta lintas Cirebon Semarang. Overtake Pandawa 87. Tepat di depan sana adalah jembatan Kalikuto. Kalau sudah lewat jembatan tersebut, artinya Semarang sudah semakin dekat. Ada Damri kemana ini? Kita susul Damri. Daerah Gringsing nih. KM Royal. Gerbang tol Kali Kangkung jam 14 lebih 14 menit. Itu artinya dari Palimanan ke Kali Kangkung ini hanya 2 jam 10 menit. Cepet juga ya, aku pikir dari Palimanan ke Kali Kangkung 3 jam, ternyata 2 jam lebih 10 menit. Dulu kalau waktu saya naik yang kuda poni itu dari Kali Kangkung ke Kartosuro itu 1 jam. Saya masih inget banget. Kira-kira si bis Juragan 99 ini berapa jam ya dari Kali Kangkung ke Kartosuro? Tapi nanti kita nggak exit ya, tapi tetap bablas sampai Surabaya. Ini papasan sesama Juragan 99 barusan. Titik temunya di Kali Kangkung. 14.32 gerbang tol Banyumanik. Sudah masuk di Simpang Susun Kartosuro, berarti Semarang Kartosuro ditempuh dalam waktu 1 jam 4 menit. Ada bus lagi deh. Ada bus lagi deh. Prima Jasa. Bukan, Gunung Harta. Exit tol di Ngawi jam 4 sore. Kita akan lakukan servis yang kedua, yaitu snack di Kelong
salah di rumah makan Duta Ngawi. Berarti Kartosuro ke Ngawi ini ditempuh dalam waktu hampir 1 jam dalam keadaan lancar. Ini belok ke mana ya? Oh, ke kiri. Itu dia rumah makan Duta 3. Sepertinya kita akan masuk terminal dulu di Ngawi, biasanya begitu. Nanti baru ke rumah makan Duta 3. Ini kan saya nanti masih lanjut ke Jogja ya. Kalau boleh turun di Ngawi sih mending turun di sini aja. Cuma kalau di websitenya atau di aplikasinya Juragan 99 itu tidak tersedia titik pemberhentian atau penurunan penumpang di Ngawi. Padahal kalau bisa turun di sini enak, ntar dari Ngawi ke Yogyakarta bisa ikut Sumber Group atau bisa ikut Eka atau Mira. Di terminal Ngawi ini tidak berhenti sama sekali. Sepertinya hanya mempermudah akses untuk berputar balik agar bisa nanti mudah masuk ke rumah makan Duta 3. Jelas ya, jadi di sini kita tidak berhenti dan kita kembali ke kiri. Ternyata nyolarnya di sini toh. Sekali isi solar Rp990.000 dapat 145,59 liter. Nambah lagi 850.000 dapat solar 125 liter. Berarti habis berapa tadi ya? 990 tambah 850, hampir 1,8 juta. Hampir 1,8 juta dan dapatnya kurang lebih tadi 260 liter lebih. Wow, segitu ternyata ya total keseluruhannya. Nah, setelah nyolar di Ngawi, ini harusnya ada servis berikutnya, itu snack.
Dede mencapai Itu bisa baca. itu dia minta. Nah, kita buntut di belakang STJ. Ya. Ya, kena lampu merah. Kalau nggak sempat makannya bisa dibungkus. Tuh udah sampai loh tuh di rumah. Ini dia rumah makan Duta Ngawi. Ada Tamijaya, Harapan Jaya, ada Sedia Mulia. Ayo kita turun nak. Itu lagi usaha yang Kita Cipa. 16.30 sudah tiba di rumah makan Duta 3 Ngawi. Servis snack ada di VIP room. Menunya adalah risol dan ini apa ini, tahu bakso. Di sini untuk servis snacknya saya mengambil teh manis, ada risol dan ada tahu bakso. Hanya diberikan waktu selama 20 menit saja, langsung kita santap. Sialan, saya ketipu. Dari luar bentuknya kayak tahu bakso, ternyata di dalam isinya tahu isi. Nampak di atas sana krunya sedang membersihkan atau merapikan tempat duduk penumpang. Jadi begitunya saya masuk kembali di kursi saya, nanti pasti selimut, bantal, dan gulingnya akan rapi seperti sedia kala. Ini ada bis Tamijaya. Ini nggak tahu nih yang dari Jogja atau yang dari Bali. Boleh nih kapan-kapan naik Tamijaya. Mantep ini bersama Scania balap. Tadi lari di jalan tol stabil di angka 110 sampai 115 km per jam. Salah satu fitur yang saya jarang gunakan selain televisi yang ada di atas itu adalah ini dia meja lipat. Ini mejanya cukup besar, bisa kali buat naruh laptop. Cuma kan ini kan kalau mau nyolokin laptop nggak bisa ya, jadinya ya udah, ini meja cuma buat pajangan aja, hampir tidak terpakai sama sekali. Jam 17.00 kita sudah meninggalkan rumah makan Duta 3 di Ngawi. Kita akan kembali masuk tol, dan pemberhentian berikutnya adalah di Red Bus Lounge di Medaeng. Kira-kira dari Ngawi ke Medaeng ini ditempuh dalam waktu berapa ya? Apakah mungkin 2 jam atau lebih? Karena ini jam-jam mau pulang kantor, jadinya saya takutnya nanti di Medaeng macet. Dan ini tadi yang bikin lama karena nyolarnya butuh waktu lama tadi, terus pas ngeres di sini setengah jam. Agak deg-degan juga nih ya. Kira-kira nanti ke Jogjanya nyambung naik apa? Saya masih bingung, ini masih bimbang. Nah, kita ambil kanan, kembali masuk di
tol Ngawi. Surabaya estimasi 2 jam. Ini moga-moga nanti di Surabayanya nggak macet ya, karena ada yang bilang di Medaeng tuh suka macet. .18.32 sudah tiba di gerbang tol Warugunung. Diestimasikan nanti akan tiba di Medaeng jam 18.52. Cuma tadi saya dapat info dari teman saya yang tadi lewat di Waru, katanya macet parah karena jam pulang kerja yaitu biasa. Semoga nanti macetnya di Waru segera terurai. Moga-moga ini masih bisa gerak nih. Tiba di Red Bus Lounge Medaeng jam 18.50. Saya langsung nyambung taksi. Kira-kira saya akan lanjut perjalanan kemana? Sampai jumpa pada video berikut.